Perkenalkan, nama saya Merdian Sregar dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang latihan fisik. Pengertian latihan secara sederhana, latihan dapat dirumuskan yaitu sebagai segala daya dan upaya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang dengan kian hari bertambah jumlah beban, waktu atau intensitasnya. Latihan adalah suatu proses yang sistematis secara berulang-ulang, secara tetap dengan selalu memberikan peningkatan beban. Berbagai macam bentuk latihan atau olahraga yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesegaran jasmani seperti senam, berenang, bersepeda atau berjalan, dan lain-lain. Latihan fisik sangat penting untuk menjaga serta meningkatkan kebugaran jasmani yang bertujuan untuk membentuk ketahanan fisik pada atlet profesional. Selain berguna untuk meningkatkan kesegaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan atlet untuk berpartisipasi dalam suatu cabang olahraga. Pada hakikatnya, atlet dituntut harus memiliki kecepatan, kekuatan, dan koordinasi atau keseimbangan dalam gerakan dan memiliki daya tahan fisik. Selama latihan fisik, kebutuhan energi akan meningkat. Kebutuhan ini bervariasi tergantung pada intensitas dan durasi latihan. Saat latihan, kemampuan tubuh untuk merespon peningkatan kebutuhan energi juga tergantung kepada ketersediaan oksigen. Maka dapat disimpulkan bahwa latihan fisik memiliki banyak manfaat. Namun perlu diingat bahwa latihan yang berlebihan atau kurangnya fase pemulihan akan menghasilkan gejala sindroma latihan berlebih yang berpengaruh baik secara fisik maupun psikologis. Latihan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh. Latihan fisik dapat dibagi dalam berbagai macam bentuk. Salah satu pembagian tersebut adalah berdasarkan pemakaian oksigen atau sistem energi dominan yang digunakan dalam suatu latihan, yaitu latihan aerobik dan anaerobik. Latihan aerobik adalah latihan yang menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan oksigen. Contoh latihan aerobik adalah lari, jalan, bersepeda, renang, dan lain sebagainya. Sedangkan latihan anaerobik adalah latihan yang menggunakan energi dari pembakaran tanpa oksigen. Dan contoh latihan anaerobik adalah lari cepat, jarak pendek, renang cepat, dan sebagainya. Atau dengan secara sederhana, latihan fisik adalah proses perkembangan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematis dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan fisik yang maksimal. Tujuan utama latihan fisik ialah meningkatkan kesegaran jasmani dan mengembangkan kemampuan biomotor ke derajat yang paling tinggi, sehingga seseorang akan memiliki kesegaran jasmani yang mana akan terhindar dari kemungkinan cedera yang biasanya sering terjadi jika seseorang melakukannya kerja fisik yang berat. Manfaat latihan fisik ada 6, yaitu 1. Menjaga berat badan, 2. Mengontrol kadar gula darah, 3. Mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan stroke, 4. Menjaga kesehatan tulang, 5. Memperbaiki mood, dan 6. Mengurangi stres dan depresi. Unsur latihan fisik bermacam-macam, yaitu 1. Kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Latihan yang sesuai untuk mengembangkan kekuatan ialah melalui bentuk latihan tahanan. Ada 3 kategori kontraksi otot yang terjadi pada saat melakukan latihan kekuatan, yaitu kontraksi isometrik, kontraksi
isotonik, dan kontraksi isokinetik. Latihan kekuatan dapat dilakukan dalam bentuk push up, squat jump, back up, dan pull up. Yang kedua ada kelentukan. Kelentukan adalah kemampuan seorang untuk dapat melakukan gerakan dengan ruang seluas-luasnya dalam persediaannya. Kelentukan dapat dikembangkan melalui latihan mengulur sekelompok otot dan peregangan, atau peregangan dinamik, peregangan statistik, peregangan pasif, dan PNF. Peregangan dinamik adalah peregangan yang dilakukan dengan menggerakkan anggota tubuh secara berirama. Peregangan statik adalah meregangkan sekelompok otot secara perlahan sampai titik rasa sakit yang kemudian dipertahankan selama 20 atau 30 detik. Yang terakhir adalah peregangan pasif dan PNF, yaitu melakukan pemanasan dengan bantuan orang lain. 3. Daya tahan endurance. Daya tahan atau endurance adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Daya tahan terdiri atas 1. Daya tahan otot, 2. Daya tahan jantung, pernapasan, peredaran darah. Daya tahan otot adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan daya tahan otot, sangat mirip dengan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Sedangkan daya tahan jantung, pernapasan, peredaran darah adalah pelaksanaan latihan daya tahan jantung, pernapasan, peredaran darah selalu terkait dengan aerobik dan anaerobik. Contoh sistem latihan daya tahan adalah fartlek dan interval training. 4. Kecepatan. Kecepatan adalah kapasitas gerak dari anggota tubuh atau bagian dari sistem pengukit tubuh atau kecepatan pergerakan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Terdapat 2 kecepatan, yaitu kecepatan reaksi dan kecepatan bergerak. 5. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kelentukan. Bentuk latihan kelincahan dapat dilakukan dalam bentuk lari bolak-balik atau zigzag dan jongkok berdiri. Dan yang keenam, keseimbangan adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh baik dalam kondisi statistik maupun dinamik. Biasanya latihan keseimbangan dilakukan bersama dengan latihan kelincahan dan kecepatan. Ada 2 macam keseimbangan, yaitu keseimbangan statis, yaitu mempertahankan sikap pada posisi diam di tempat, dan yang kedua keseimbangan dinamis, mempertahankan posisi tubuh pada waktu bergerak. 7. Power. Power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Beberapa bentuk latihan untuk mengembangkan power diantaranya adalah dengan melakukan latihan beban atau barbell, latihan kekuatan dan latihan kecepatan, dan latihan pliometrik. Yang ke-8, stamina. Stamina adalah komponen fisik yang ditingkatkan lebih tinggi dari daya tahan. Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan stamina adalah melalui latihan interval, lari, renang, dan latihan sejenisnya. Yang terakhir adalah koordinasi. Koordinasi adalah suatu kemampuan biomotrik yang sangat kompleks. Koordinasi erat kaitnya dengan kecepatan, kekuatan, dan daya tahan dan kelentukan. Bentuk latihan koordinasi sebaiknya melibatkan berbagai variasi gerak dan keterampilan, seperti latihan halang rintang dalam waktu tertentu, kombinasi berbagai latihan senam, dan latihan keseimbangan dengan mata tertutup. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, terima kasih.